Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? It's nice to see you again. Today I'm going to discuss the items of the final exam for the first semester in the ninth grade. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian bahasa Inggris ya. Nah, yang mana kisi-kisi ujian ini sangat penting untuk dipelajari dan dipahami karena di dalam kisi-kisi ini terdapat trik atau cara untuk mengerjakan soal ujian bahasa Inggris. Jadi kisi-kisi ujian bahasa Inggris ini tidak akan jauh berbeda ya dengan soal bahasa Inggris yang kemungkinan nanti akan muncul. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan secara sesama. Oke, nah di sini ada ini ya. Ada soal percakapan singkat antara Rina dan Fahri. Nah, di sini Rina bertanya ya, "Are you sure that you will quit your school next month?" Nah, apakah kamu yakin kamu akan berhenti sekolah bulan depan ya? Oke, kemudian Fahri menjawab, "Definitely." Nah, because my parents asked me to go with them. Nah, definitely berarti tentu. Nah, tentu saja atau tentunya ya, pastinya. Karena orang tua saya meminta saya untuk pergi bersama mereka. Oke, nah di sini yang jadi pertanyaannya adalah the italicized word shows. Nah, jadi kata yang dicetak miring menunjukkan. Nah, berarti kata yang dicetak miring ini yang ini ya. Yang kata definitely. Oke, nah jadi definitely itu artinya pastinya atau tentunya ya. Nah, berarti ini menunjukkan apa, kata apa ya. Nah, di sini ada pilihan yang A artinya certainty, yang certainty ya, yang artinya kepastian. Kalau yang B ketidakpastian, yang C agreement, persetujuan. Kalau D giving interesting news, memberi berita menarik. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, karena yang A artinya certainty, yaitu kepastian. Nah, ini definitely pastinya atau tentunya ya. Oke, next. Oke, kemudian soal nomor 2 di sini ada Donita dan Lisa's mother, ibunya Lisa ya. Nah, Donita bertanya, "Hello, can I speak to Lisa?" Nah, halo, bisakah saya berbicara kepada Lisa? Nah, kemudian kata ibunya Lisa, "Sorry, I can't hear you. The signal is low." Nah, maaf, saya tidak bisa mendengarmu. Nah, sinyalnya lemah ya, low. Oke, rendah atau lemah. Oke, nah di sini soalnya menanyakan the italicized sentence shows. Nah, jadi kalimat yang dicetak miring ya, yang dicetak miring menunjukkan, nah berarti ini ya, I can't hear you, aku tidak bisa mendengarmu. Kalau A certainty udah tadi ya, kepastian. Yang B agreement, yang C repetition. Repetition itu pengulangan ya. Kalau yang D hesitation, keraguan. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya, repetition. Berarti karena ibunya Lisa itu tidak bisa mendengar ya pembicaraan di telepon, jadi dia meminta ngulang ya, mengulang. Oke, next. Oke, kemudian di sini ada soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 yang soalnya bla 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 have a look. Nah, bla 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 have a look. Nah, di sini diakhiri tanda tanya ya. Nah, yang A berarti should I have a look, haruskah saya melihat. Kalau yang B biarkan saya melihat. Yang C may I have a look. Nah, bolehkah saya melihat. Yang D come on have a look. Nah, ayo lihat. Nah, karena ini diakhiri tanda tanya ya, berarti ini berbentuk pertanyaan. Nah, ini biasanya yang tepatnya ini ya, meminta izin. Nah, meminta izin, may I have a look. Nah, berarti yang tepat adalah yang ini ya, may I have a look. Nah, bolehkah saya melihat. Nah, bolehkah saya melihat. Oke, kemudian nomor 4. Nah, di sini ada soal bla 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 go as soon as they have finished. Nah, titik-titik pergi segera setelah mereka selesai. Nah, di sini yang A ada let us. Nah, let us ini biasanya digunakan untuk ajakan ya. Ayo kita, let us. Nah, kemudian yang B let's see. Nah, berarti kalau let's see bukan ajakan ya. Jadi
memberikan izin, jadi biarkan dia. Nah, harusnya ini let her bukan she ya. Kemudian yang C, let me. Nah, biarkan saya. Yang D, let them, biarkan mereka. Oke, karena di sini soalnya ya terdapat kata pronoun they. Nah, ini they. Nah, dan bentuk objek dari they itu adalah them ya, them. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya, let them. Nah, let them go as soon as they have finished. Nah, jadi biarkan mereka pergi segera setelah mereka selesai. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini ada soal bla 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 have a drink. Nah, di sini diakhiri tanda seru ya. Nah, berarti ini kalau diakhiri tanda seru berarti ajakan, berupa ajakan atau suruhan ya. Nah, di sini ada A, come on, ayo. Yang B, let's see, biarkan dia. Yang C, let us. Nah, ayo kita. Yang D, let he. Nah, biarkan dia. Nah, berarti let us. Nah, ini berupa ajakan ya. Ajakan. Come on juga bisa ya, tapi come on nah jarang digunakan langsung untuk konteks seperti ini. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya, let us. Ayo kita. Nah, ayo kita minum. Nah, ayo kita minum. Nah, ini lebih tepat ya, let us. Oke, next number 6. Nah, di sini ada soal what does the notice mean? Nah, apa maksud dari pengumuman ini ya, pemberitahuan ini? Nah, stop global warming yang artinya hentikan pemanasan global. Nah, di sini ada beberapa opsi ya jawaban. Di antaranya ada A, yang A stop illegal logging. Nah, yang artinya hentikan penebangan liar. Nah, penebangan liar, illegal logging itu ya. Kalau yang B, stop industrialization. Nah, hentikan industrialisasi. Yang C, stop establishing greenhouse. Nah, hentikan mendirikan rumah hijau. Yang D, stop air pollution. Nah, hentikan polusi udara. Nah, karena global warming atau pemanasan global itu terjadi karena hutan-hutan yang gundul ya, hutan-hutan yang gundul atau penebangan yang liar ya, penebangan liar karena sudah ini penghijauannya sudah berkurang. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang A. Oke, next. Oke, kemudian di sini ada soal pemberitahuan do not feed the animal. Nah, jangan beri makan hewan. Nah, di sini soalnya menanyakan where can we find the sign. Nah, di mana kita bisa menemukan tanda ini ya, tanda ini. Nah, yang A at a supermarket, yang B at a mall, C on some street di jalan, yang D at the zoo. Nah, berarti zoo itu berarti artinya kebun binatang ya. Nah, berarti karena ini berhubungan dengan binatang, nah jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, next. Oke, kemudian lanjut. Nah, di sini ada invitation letter, surat undangan. Nah, yang bunyinya Dear John. Nah, kepada John, we will move to a new house on Sulfa Street. I invite you to come on or at. Nah, jadi kita akan pindah ke rumah baru ya di Jalan Sulfa. Nah, saya mengundangmu untuk datang pada tanggal ya Desember 17 Desember 2022. Waktunya jam 9 pagi. Tempatnya di Jalan Sulfa 5 ya, London. Oke, I look forward to your coming. Nah, saya menantikan kedatanganmu. Nah, regard, salam Angga. Oke, nah kita lihat soalnya seperti apa ya. Oke, what is the content of the letter? Nah, konten ini menanyakan konten ya. Konten itu artinya isi ya. Nah, jadi apa isi dari surat tersebut? Nah, yang A, Angga invite John to come to his new house. Nah, yang B, Angga invite John to follow to stay in new house. Nah, ya, kalau yang B kan ini mengundang John untuk mengikuti tinggal di rumahnya ya. Kalau yang A untuk datang ke rumah barunya. Nah, kalau yang lainnya salah ya, kurang tepat, tidak tepat. Berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, A. Tadi sesuai isi surat, nah ada come. Nah, come to new house, my new house. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini. Come itu datang ya. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di sini ada
pertanyaan what does Angga want John to do. Nah, jadi apa yang Angga ingin John lakukan? Nah, berarti Angga itu ingin John ngapain ya ke rumah Angga. Nah, yang A, to paint Angga's new house. Nah, untuk mengecat rumah baru Angga. Yang B, to come to Angga's new house. Nah, untuk datang ke rumah baru Angga. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Nah, come sesuai tadi isi surat, sesuai dengan isi surat. Nah, berarti jawaban yang tepat yang ini. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke soal ini ya, announcement, pengumuman. Nah, di sini pengumumannya berbunyi, later in the afternoon, all of students of class 9B have to come to school to decorate the class for a class competition. Nah, yang artinya nanti di siang hari, nah semua siswa kelas 9B harus datang ke sekolah untuk menghias kelas untuk lomba kelas ya. Nah, di sini waktunya jam 3:30 ya. Tempatnya di kelas 9B. Nah, kemudian for those who don't come, nah have to pay the fine of 50.000 rupiah. Nah, thanks for coming. Nah, jadi bagi mereka yang tidak datang, nah harus membayar denda 50.000. Nah, thanks for coming. Terima kasih telah datang. Nah, Angga Sudrajat. Nah, ini sebagai Chip itu ketua ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya seperti apa. Oke, nah di sini soalnya menunjukkan what is the content of the announcement. Nah, ini masih lagi ini ya. Masih menanyakan konten isi. Nah, isi dari pengumuman tersebut. Nah, yang A, the competition held in school. Nah, lomba yang dilaksanakan di sekolah. Yang B, paying the fine for those who don't come. Nah, membayar denda bagi mereka yang tidak datang. Nah, kemudian yang C, students coming to decorate the class. Nah, kedatangan siswa untuk menghias kelas. Yang D, students agreement to come to decorate the class. Nah, berarti karena tadi ya, karena membuat surat. Nah, surat itu ditujukan kepada seluruh siswa kelas 9B ya, kelas 9B. Jadi itu berbentuk surat persetujuan untuk datang menghias kelas. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang D ya. Yang ada persetujuannya ini, agreement. Oke, next. Oke, nah di sini ada soal yang menanyakan who wrote the letter. Nah, jadi siapa yang menulis surat itu? Nah, tadi kan di bawah surat ada tulisan Chip ya, Chip. Nah, Chip itu ketua. Nah, ketua. Nah, berarti kita cari jawaban yang ada Chipnya. Nah, berarti ini ya, Chip. Nah, Chip. Chip. Nah, berarti the Chip of the class 9B. Nah, jadi ketua kelas 9B. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah ini ya. Oke, next. Oke, nah di sini ada teks yang cukup panjang ya. Nah, apabila kita menemukan soal reading ya, reading teks seperti ini, nah kita jangan khawatir ya, jangan khawatir karena ada cara atau trik untuk menjawab soal reading seperti ini ya. Nah, jadi untuk mengerjakan soal reading seperti ini, nah kita tidak usah membaca dahulu ya, membacanya semua terlebih dahulu karena itu akan memakan waktu yang cukup lama ya, dan akan menghabiskan waktu kita dalam mengerjakan ujian. Nah, jadi untuk mengatasi soal seperti ini, nah kita baca dulu ya soalnya seperti apa, pertanyaannya seperti apa. Nah, kalau sudah tahu pertanyaannya, nah nanti kita tinggal lihat ya, tinggal cari jawabannya di teks ini. Nah, kita lihat dulu sekarang ya pertanyaannya seperti apa. Nah, di sini soalnya menanyakan what does the text tell about. Nah, jadi teks itu menceritakan tentang apa ya. Nah, di sini ada jawaban skincare, type of skin, nah how to take care of our skin and human body skin. Nah, kita lihat lagi teksnya ya. Teks tersebut menceritakan tentang apa. Nah, di sini judulnya skin. Skin itu artinya kulit ya. Jadi skin is important organ of human body. It covers the body and performs many special function. Nah, function ya. Oke, jadi kulit
Nah, merupakan organ tubuh manusia yang penting. Nah, berarti ini ya. Nah, intinya ini membahas ini kulit. Nah, kulit apa? Kulit tubuh manusia ya. Nah, dari kulit dari tubuh manusia. Nah, sekarang kita cari jawabannya yang ada skin. Nah, skin dan human body. Nah, kita cari jawabannya. Nah, skincare bukan types of skin. Nah, ini skin. Nah, ini berarti jawaban yang tepat ini ya. Nah, yang ada human body skin. Nah, seperti ini. Oke, next. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 13 ya. Nah, di sini ada soal what is the main idea of the fourth paragraph. Nah, jadi ini menanyakan apa gagasan utama dari paragraf keempat. Nah, kita cari paragraf keempat ya, gagasan utama di paragraf keempat. Nah, kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4. Nah, ini paragraf keempat ya. Nah, kita lihat gagasan utamanya. Skin is made up of two layers. Nah, the outer layer is the epidermis. Nah, this is mainly dead or dying skin cells. Nah, ini harusnya skin ya. Nah, berarti gagasan utamanya berarti yang ini ya. Skin is made up of two layers. Nah, jadi skin terdiri dari dua lapisan. Nah, kita cari jawabannya yang ada ini ya, dua lapisan. Terdiri dari dua lapisan. Nah, skin is important part of the body. Nah, kemudian yang B, skin is the largest part of human body. Yang C, skin is made up of two layer. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Ada made up of two layer. Nah, skin terdiri dari dua lapisan. Oke, next. Oke, kemudian nah ini 14. Skin is made up of two layers. Nah, the underlined words mean. Nah, jadi kata yang digaris bawahi berarti, nah maksudnya apa ya? Maksudnya apa? Nah, made up itu kan artinya terdiri dari ya, made up of. Nah, terdiri dari made up of two layers. Nah, terdiri dari dua lapisan. Nah, berarti kita cari persamaan kata dari terdiri ya, terdiri dari. Nah, di sini ada kata A. Kata yang A, cover. Cover itu meliputi ya, meliputi atau menutupi. Nah, menutupi. Yang B, consist of. Nah, consist of itu artinya terdiri dari. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B ya, yang ini. Kalau yang C kan includes, termasuk. Kalau D, according to. Nah, sesuai dengan atau menurut. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 15. Nah, di sini ada soal what is the dermis made from? Nah, terbuat dari apakah dermis itu? Nah, terbuat dari apa ya? Menanyakan terbuat dari apa dermis itu. Nah, sekarang kita cari ya, dermis itu terbuat dari apa. Kita balik lagi ke teks. Nah, di outer layer, nah tadi kan sudah sampai sini ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, the outer layer is the epidermis. This is mainly dead or dying skin cell. Nah, beneath the epidermis is the dermis. Nah, di sini ada dermis ya. Dermis is made from tougher fiber and is thicker than the epidermis. Nah, berarti ini ya. Nah, jawabannya dermis is made from tougher fiber. Nah, berarti ini ya. Jawabannya yang ada kata fiber ini ya, fiber. Nah, berarti kita cari sekarang jawaban yang ada kata fibernya. Nah, di sini ada palm, fiber. Nah, berarti jawaban yang tepat yang ini ya, yang B, ada kata fiber, terbuat dari fiber. Oke, next. Oke, nah sekarang kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, di sini ada soal what is the outer part of a layer called? Nah, jadi disebut apakah bagian luar sebuah lapisan? Nah, disebut apa ya tadi bagian luar? Nah, kita cari sekarang. Nah, yang ada kata ini ya, outer part of a layer. Kita balik lagi ke teks. Nah, sekarang kita baca lagi dari paragraf keempat ya. Nah, the outer layer is the epidermis. Nah, berarti ini ya outer layer. Nah, jadi bagian luar ya, bagian luar adalah epidermis. Nah, berarti bagian luar tersebut adalah namanya epidermis ya, namanya. Nah, sekarang kita cari jawaban yang ada kata epidermis. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang D.
Oke, next. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 17. Nah, what does the notice mean? Nah, jadi apa maksud dari pemberitahuan ini ya? Nah, keep away from children. Nah, jauhi dari jangkauan anak-anak ya. Nah, berarti ini maksudnya ya. Nah, berarti kita cari maksud dari ini pemberitahuan ini. Yang A, children may not drink this medicine. Nah, jadi anak-anak tidak boleh minum obat ini. Yang B, children have to keep the medicine away. Nah, anak-anak harus menjauhi ya obat ini. Yang C, we have the children keep this medicine away. Nah, kita menyuruh anak-anak menjauhi obat ini. Nah, have di sini artinya bukan mempunyai ya. Artinya bisa juga menyuruh atau meminta. Karena ini have setelah objek diikuti kata kerja lagi yaitu keep. Nah, jadi artinya menyuruh. Yang D, we must ask the children to drink it as much as possible. Nah, kita harus menyuruh anak-anak untuk minum obat sebanyak mungkin. Nah, berarti ini ya. Nah, berarti ini kan keep away from children, jauhi dari jangkauan anak-anak. Nah, berarti kita itu menyuruh ya, si pemberitahuan itu menyuruh untuk dijauhkan dari anak-anak. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Yang C, we have the children keep this medicine away. Nah, kita menyuruh anak-anak menjauhi obat ini. Oke, next. Oke, nah sekarang kita ini ya menemui teks lagi. Nah, teks yang cukup panjang. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan ya, bahwa kalau kita menemukan teks seperti ini, nah kita jangan dulu membacanya ya sampai semuanya, itu akan memakan waktu. Nah, sekarang kita baca dulu ya pertanyaannya seperti apa atau menanyakan apa. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini pertanyaannya, the text tell us about. Nah, teks itu menceritakan tentang. Nah, kita lihat ya, kita cari balik lagi ke teks. Nah, teks itu menceritakan apa? Nah, di sini judulnya My Pet. Nah, hewan peliharaanku ya. I have a pet. Nah, saya punya hewan peliharaan. It is a dog and I call it Brownie. Nah, berarti ini ya tentang dog. Nah, menceritakan tentang anjing ya. Nah, Brownie is a Chinese breed. It is small, fluffy, and cute. Nah, berarti ini menceritakan tentang ini ya, anjing yang kecil dan lucu. Nah, sekarang kita cari jawaban yang tepat. Nah, di sini ada a cute small dog named Brownie. Nah, kalau ini yang B, the behavior of a dog named Brownie. Ini harusnya ada D ya. Nah, ini tentang perilaku, menceritakan perilaku. Kalau ini aktivitas, kalau ini cara makan Brownie. Nah, karena tadi di teks, nah di paragraf awalnya menceritakan tentang anjing kecil yang lucu ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang A. Oke, next. Oke, kemudian nah lanjut ke soal nomor 19. Which is the following about Brownie? Nah, yang mana yang berikut ini tentang Brownie? Nah, yang A, she always has fighting. Nah, dia selalu berantem. Yang B, she likes eating bones. Nah, dia suka makan tulang ya. Yang C, she is a cute Chinese breed dog. Nah, dia seekor anjing keturunan Cina, nah yang lucu ya. Nah, kemudian yang D, she spends her day by barking. Nah, dia menghabiskan harinya dengan menggonggong. Nah, sekarang kita cari pernyataan yang betulnya apa ya. Nah, kita balik lagi ke teks. Oke, nah di sini kita tadi udah sampai sini ya. Nah, sekarang kita lanjut. It has got thick brown fur. Nah, Brownie berarti berbulu coklat dan tebal ya. Nah, kemudian when I cuddle it, the fur feels soft. Brownie does not like bone. Nah, ini Brownie does not like bone. Nah, berarti Brownie itu tidak suka tulang ya. Nah, berarti ini jawabannya salah. Tadi ada. Kemudian every day it eats soft food like steamed rice, fish, and bread. Every morning I give her milk and bread. When I'm at school, nah Brownie plays with my cat. They get along well. Nah, mereka bergaul dengan
baik ya, akur, mereka akur. And never fight. Nah, maybe because Brownie does not bark a lot. Nah, dan tidak pernah berantem ya. Mungkin karena Brownie tidak menggonggong ya, tidak banyak menggonggong. Nah, berarti ini ya sudah kita temukan jawabannya ya. Nah, Brownie itu tidak suka tulang. Nah, kemudian tidak ini ya, tidak suka tulang Brownie itu. Kemudian tidak pernah berantem dan tidak menggonggong. Nah, ini. Nah, berarti ini yang salah ya, tidak sesuai dengan ini perilaku Brownie. Nah, berarti kita cari jawaban yang sesuai dengan perilaku Brownie. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang C. Nah, karena kan Brownie tidak pernah berantem, tidak suka tulang dan tidak menggonggong. Nah, berarti ini yang tepat. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Nah, it treats the other animals in our house gently. Nah, the antonym of the underlined word is, jadi lawan kata, dari kata yang digaris bawahi adalah, gently. Gently itu ramah ya. Ramah tuh dengan ramah. Nah, ada ly-nya gently. Nah, berarti lawan kata dari ramah. Nah, kita cari ya apa jawabannya. Nah, yang A, harshly. Nah, harshly itu dengan kasar atau dengan kejam ya. Kalau softly dengan lembut. Nah, smoothly dengan lembut sama ya ini. Nah, berarti lawan kata dari gently adalah harshly. Nah, yang ini ya. Lawan katanya yang sebaliknya. Oke, next. Oke, kemudian di sini ada soal John went swimming bla bla bla. Nah, di sini ada pilihan next Monday, Senin depan, at the moment, pada saat ini, yang C now, sekarang, D yesterday. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, ada kata kunci ya. Kata kuncinya kita harus perhatikan ke kata kerja. Kata kerja. Nah, di sini ada kata kerja when. Nah, yang artinya pergi. Nah, ini kata kerja bentuk verb 2 dari go ya. Nah, verb 2 itu digunakan manakala kegiatannya itu sudah berlalu ya. Jadi dilakukan di masa lampau. Nah, berarti ini swimming. John went swimming. John pergi berenang. Berarti berenangnya sudah berlalu ya. Bisa kemarin atau minggu lalu atau tadi pagi misalkan ya. Nah, karena ini terdapat verb 2. Nah, verb 2 digunakan untuk bentuk past tense, masa lampau. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yang D, yesterday. Karena ini bukan masa lampau ya, keterangan waktu ini bukan untuk masa lampau. Oke, next. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 22. Nah, bla bla bla, my mother did not feel well. Nah, titik-titik, ibu saya tidak merasa enak badan. Nah, di sini ada pilihan A, last week, minggu lalu, tomorrow, besok, now, sekarang, next week, minggu depan. Nah, kita perhatikan lagi ya di sini kata kerjanya. Nah, di sini ada kata kerja bantu yang berbentuk did. Nah, ini did. Did itu digunakan untuk bentuk lampau ya, sama seperti tadi kan when itu bentuk lampau. Ini juga sama did. Nah, did bentuk lampau. Kalau bentuk presentnya kan do dan does. Kalau ini did ya, bentuk lampau. Nah, berarti kita cari kata keterangan yang sudah berlalu atau kata keterangan untuk bentuk lampau. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang A ya, last week, yang artinya minggu lalu. Jadi minggu lalu ibu saya tidak merasa enak badan. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 23. Nah, Rena stayed at Lucy's house. Nah, jadi Rena tinggal atau diam di rumah Lucy. Nah, tinggal di rumah Lucy ya. Nah, di sini ada jawaban A, next Monday. Nah, Senin depan. B, at the moment, saat ini, pada saat ini. C, now, sekarang. D, yesterday, kemarin. Nah, lagi-lagi kita harus memperhatikan kata kerjanya ya, atau verb. Nah, di sini kata kerjanya adalah ini, stay. Nah, di sini kan stay ya, kata kerja dasarnya stay. Nah, karena ini ada akhiran ed. Nah, ed, berarti ed ini digunakan untuk bentuk lampau ya, bentuk lampau untuk kata kerja beraturan. Nah, ini berbeda dengan when. Kalau when kan itu kata kerja tidak beraturan, jadi bentuk
Pub 1, pub 2-nya itu berubah-berubah ya, dari pub 1, pub 2, pub 3. Nah, kalau kata kerja beraturan, nah bentuk pub 1-nya dan bentuk pub 2-nya ditambah ed ya. Nah, bentuk pub 2-nya bentuk pub 1-nya stay. Nah, bentuk pub 2-nya tinggal tambahkan ed. Begitu juga dengan pub 3-nya. Nah, berarti ini bentuk lampau ya. Nah, lampau sudah berlalu, tinggal di rumah Lucy-nya. Nah, berarti kita cari kata keterangan yang sudah berlalu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, yesterday, sudah berlalu, kemarin. Nah, yesterday itu kemarin, berarti sudah berlalu ya kegiatannya. Oke, next. Nah, kemudian ada soal nomor 24. My family and I will go to Bali. Nah, saya dan keluarga saya akan pergi ke Bali. Nah, di sini ada jawaban next month, bulan depan, B, last month, bulan lalu, C, 2 months ago, 2 bulan yang lalu, D, last week, minggu lalu. Nah, kita perhatikan di sini ada kata ini ya, modal auxiliary yaitu will. Nah, will ini bentuk future ya, bentuk future, present future. Nah, bentuk future. Nah, bentuk future ini digunakan untuk kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang ya. Nah, berarti kegiatan pergi ke Bali-nya belum terjadi ya, belum terjadi. Nah, berarti untuk kata keterangan untuk kegiatan yang belum terjadi, nah berarti jawaban yang tepat adalah yang ini ya, next month. Nah, berarti bulan depan. Oke, next. Nah, kemudian ada soal the baby is sleeping. Nah, bayi itu sedang tidur. Nah, ini menanyakan atau menandakan kegiatan sedang berlangsung sekarang ya, karena di sini rumusnya ada to be dan pub ing. Nah, yang artinya sedang ya, kegiatan sedang berlangsung. Jadi bayi itu sedang tidur. Nah, di sini ada pilihan A, yesterday, kemarin, B, last month, bulan lalu, C, now, sekarang, D, last week, minggu lalu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang C ya, now, sekarang, karena ini kejadiannya sedang berlangsung sekarang. Jadi jawaban yang tepat adalah now. Jadi bayi itu sedang tidur sekarang. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada soal my hobby is bla bla bla. Nah, hobi saya adalah, nah di sini ada A, swim, B, swam, C, swam, D, swimming. Ini artinya semuanya sama ya, berenang. Cuman kan ini ada perbedaan fungsinya. Nah, perbedaan fungsinya. Nah, karena ini mengharuskan bentuk gerund ya. Gerund itu nah kata kerja yang diakhiri dengan bentuk ing. Nah, berarti karena ini is, karena sudah didahului oleh is to be, nah berarti harus dalam bentuk pub ing ya, bentuk ing kata kerjanya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang ini. Oke, next. Oke, kemudian kita lanjut ke soal nomor 27. Nah, di sini ada soal we bla 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 some information about the incident. Nah, kita titik-titik informasi tentang kecelakaan itu. Nah, di sini ada jawaban A, has, B, having, C, have, D, had. Nah, ini artinya sama ya, mempunyai. Jadi kita mempunyai informasi tentang kecelakaan itu. Namun, nah ini diungkapkan pada saat berbicara ya, mengungkapkan informasi itu. Nah, dan we itu berarti berpasangan dengan ini ya, dengan have. Nah, have pasangannya have, seperti I, you, they, we. Nah, berarti itu pasangannya have ya, bukan has. Kalau has, nah itu untuk he, she, it. Kalau had untuk bentuk lampau. Oke, next. Oke, nah kemudian kita lanjut ke soal nomor 28. Nah, di sini ada soal she bla 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 long straight hair. Nah, dia rambut lurus panjang. Nah, berarti nah ini sama ya, soalnya have, has, having, had. Nah, dia mempunyai rambut lurus dan panjang, atau dia berambut lurus panjang. Nah, berarti pasangan she. Nah, she itu berpasangan dengan has ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, kalau has itu berarti pasangannya dengan he, she, it. Nah, untuk lebih jelasnya tentang pembahasan has, nah have, had, nah bisa dilihat ya, bisa dipelajari di channel video, di video channel ini. Nah, tinggal dilihat cara penggunaan have atau has. Nah, untuk lebih jelasnya. Oke, next.
Oke, kemudian di sini ada soal my life is so boring. Nah, hidupku begitu membosankan. I just bla 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 TV every night. Nah, saya hanya TV setiap malam. Nah, di sini ada jawaban watch, watches, watch, dan watching. Nah, ini sama artinya ini ya, menonton. Nah, cuman kan ada perbedaan dalam segi penggunaannya. Nah, di sini I just. Nah, berarti ini kebiasaan ya, karena ada kata every night, kebiasaan yang dilakukan atau rutinitas yang dilakukan setiap malam. Nah, berarti ini mengharuskan penggunaan verb 1 ya, verb 1. Nah, dan verb 1 untuk pasangan I yaitu watch ya, tanpa ada tambahan apapun, tanpa ada tambahan es ya. Berarti jawaban yang tepat adalah watch, I watch. Kalau ini kan untuk he, she, it, nah yang seperti itu. Kalau ini untuk bentuk lampau. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 30. Nah, di sini ada soal my best friend bla 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 me every week. Nah, teman baik saya. Nah, titik-titik saya setiap minggu. Nah, di sini ada jawaban A visit, B visited, C visiting, D visits. Nah, ini artinya sama ya, mengunjungi. Nah, cuman ada segi perbedaan ya dari fungsinya, ada perbedaan dari segi penggunaannya. Nah, kita lihat subjeknya siapa. Nah, kita kalau ingin memilih kata kerja seperti ini, nah kita lihat subjeknya siapa dan kata keterangan waktunya ya. Nah, ini sama ya seperti soal yang barusan. Nah, ini rutinitas setiap minggu dan subjeknya adalah my best friend. Berarti my best friend itu orang ketiga tunggal ya. Ini tunggal ya, tidak ada huruf S-nya. Berarti dia masuknya ke he atau she. Nah, bisa laki-laki, bisa perempuan. Nah, untuk pasangan subjek orang ketiga tunggal, nah berarti si kata kerja verb satunya harus ditambahkan huruf S atau ES ya. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk melengkapi kalimat ini adalah yang D ya. Nah, yang D karena ini terdapat huruf S. Nah, visit. Oke, next. Oke, sekarang kita lanjut ke soal essay ya. Nah, di sini ada soal, make a sentence from simple present. Nah, buatlah kalimat dari simple present. Nah, simple present itu, seperti tadi ya, bisa berupa ini ya, berupa rutinitas atau kebiasaan yang kita lakukan. Oke, nah contohnya seperti ini. Atau pada saat kita berbicara ya, kegiatan pada saat berbicara. Nah, contohnya seperti ini. I always go to school at 7 o'clock. Nah, saya selalu pergi ke sekolah pada jam 7. Nah, ini berarti kebiasaan ya, selalu. Nah, berarti menggunakan verbnya satu, verb 1 go. Jadi bukan when atau gone ya, atau going. Oke, next. Nah, kemudian di sini ada contoh lagi, I usually go to school by bike. Nah, saya biasanya, nah ini biasanya, kebiasaan ya, sama. Berarti verbnya verb 1. Nah, saya biasanya pergi ke sekolah naik sepeda by bike. Nah, ini untuk simple present ya. Oke, next. Oke, nah sekarang make a sentence from present continuous. Nah, buatlah kalimat dari present continuous. Nah, present continuous itu sebuah aktivitas yang sedang berlangsung sekarang ya. Nah, ya seperti tadi ada di soal PG. Nah, contohnya seperti ini. Nah, I am watching TV now. Nah, saya sedang nonton TV sekarang. Nah, berarti ini sedang artinya ya. Nah, dan untuk mengungkapkan sedang itu rumusnya adalah to be dan verb ing. Nah, ini dari kata dasar watch ya dan ditambah ing karena didahului oleh to be. Jadi artinya sedang. Nah, saya sedang nonton TV sekarang. Oke, kemudian ada contoh lainnya. Nah, he is reading a book. Nah, dia sedang membaca buku. Nah, ini kata dasarnya dari read ya dan ditambah ing. Nah, dan ini ada to be. To be ini rumus untuk mengungkapkan sedang. Nah, rumus untuk mengungkapkan sedang ini to be ditambah verb ing. Nah, untuk lebih jelasnya
untuk mempelajari simple present continuous atau cara mengungkapkan sedang dalam bahasa Inggris. Nah, bisa ditonton video ya, bisa nonton video di channel ini. Ada cara yang judulnya cara mengungkapkan sedang dalam bahasa Inggris. Oke, next. Oke, nah di sini ada soal make a sentence from present perfect. Nah, jadi buatlah kalimat dari present perfect. Nah, ini present perfect itu digunakan manakala sesuatu sudah dilakukan ya. Nah, yang artinya dalam bahasa Indonesia biasa digunakan atau biasa menggunakan kata sudah atau telah. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, di sini ada contoh he has moved to another school. Nah, dia telah pindah ke sekolah lain atau dia sudah pindah ke sekolah lain. Nah, untuk membuat present perfect itu rumusnya adalah has atau have ya, has atau have. Nah, kemudian pub 3. Nah, ini pub 3 ya, karena move ada akhiran ed atau d. Nah, ini move diakhiri dengan huruf d. Has moved, ini kata kerja beraturan. Oke, kemudian ada contoh lagi, I have eaten the noodles. Nah, saya sudah makan mie. Nah, ini sama ya, rumusnya adalah have dan pub 3 eaten. Nah, eaten itu pub 3 dari kata eat ya, dan pub 2-nya ate. Nah, pub 3-nya eaten. Nah, jadi saya sudah makan mie atau saya telah makan mie. Nah, jadi ini ya rumus untuk present perfect. Nah, untuk lebih jelasnya bisa juga nonton video ya, video tentang cara penggunaan have dan has. Nah, untuk mengungkapkan ini sudah dan telah bisa ditonton di video ini ya, tentang penggunaan have dan has. Oke, next. Oke, jadi itu tadi ya pembahasan tentang kisi-kisi bahasa Inggris. Nah, kelas 3 SMP atau kelas 9 ya. Nah, mudah-mudahan pembahasan dalam video ini bermanfaat dan dapat dipahami ya dengan baik. Nah, supaya nanti nilai ujiannya bisa tinggi ya. Nah, dan bisa mengerjakan soal dengan mudah. Oke, baiklah, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.